Welcome back again to Box to Box. Bukan football show tapi Pildun FC. Presented by Box to Box Football Show. Oke. Ini yang bikin lo gagal nih. Gagal, lupa gue. Gagal apa sih? Lupa. Yang bikin gagal nih. Salah opening sih krusial menurut gua. Gue lupa gue Pildun FC. Lupa. Ini dia. Tapi kali ini gue nggak sendiri karena Basic template. Host template. karena gue berempat bersama gue Jerry Arvino dengan Kai Havertz yang nggak ngegolin kemarin. Terus habis itu ada Bang Reza dengan jersey Dresden, yoi. Dan Tifosi Calcio, yoi, yaitu Bang Labib. Kenapa tuh? Fansnya Jonathan David. Ya Allah. Oh ya, perwakilannya yang penting ada. Ya, ada, sedikit juga ada, ini ada. Tapi lu pakai kacamata gitu kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Dok. Nggak kelihatan? Nggak. Oh iya, sama kayak Kenan Yildiz nggak kelihatan di Turki. Iya. Seperti biasa guys, Pildun FC kali ini kita. Ya, bentar. Kan bukan cuma Kenan Yildiz ya. Arda Güler kemana? Arda Güler. Calhanoglu ya? Arda Güler. Kardioglu. Ya, Burak. Vicento. Tapi jujur Turki emang hancur gara-gara Arda Güler. Ya Allah kagak lah. Nggak ada gila. visinya main. Arda Güler sampai ngomong ya Allah kenapa begini gitu. Ya ada, ya Allah. Ada, sumpah. Ada. Lu kan terlalu bias. Menurut lu kenapa, Za? Turki tersingkir. Tim yang tersingkir kedua nggak sih abis Haiti? Iya, bener. Iya. Bener. Itu pun karena dia main belakangan. Iya. Kalau dulu kan pertama tuh bareng Tunisia. Pelatihnya Italia. Vicento apa? Montella. Aduh, baru mulai dapet teaser udah. Tapi jujur kalau dilihat-lihat jangankan pelatihnya Itali, banyak pemainnya jebolan Serie A. Merih Demiral, gue Tapi, ituin. Zakir Celik. Tapi Ya, highlight gue ya, siaran Pildun sejauh ini apa? Tadi itu pertandingan Mesir lawan Selandia Baru. Oke. Ada fans pakai baju timnas Italia. Ya Allah. Terlalu bagus lagian jersinya buat gak lolos tuh terlalu bagus jersinya gitu. Home and away gitu. Kemarin di PJ Arena ya, final IBL, oke, final IBL PJ lawan Bogor Hornbills. Orang pakai baju kayak Havertz, nontonnya volley. Lebih random lagi. Timnas kan ya? Timnas Lebih random lagi. Iya Timnas kan ya, mungkin ini. Tapi terlalu, lu kan di lapangan basket, baju lu kayak Havertz, ya kan? Ininya nontonnya volley. Terlalu absurd ya. Terlalu cross. Terlalu cross. ya. Tapi yang nggak cross dan juga nggak terlalu absurd itu adalah kalian yang selalu support kita, yang like, comment, share, bahkan hype. Nah. Ya, itu yang kalian ini tunggu-tunggu kan. Hype-nya mana Bang? Udah langsung pencet hype aja. Jangan lupa di-share, subscribe, kirim ke grup RT RW lu yang apa 17 Agustusan. Tapi ini ya emang Pujan tuh adalah racun ya. Jadi pas lu ke Arsenal, Ke London ya? ke London, dia banyak yang muji Bang. Ya Allah. Kayaknya kagak jadi apa makin sih, Star syndrome. Star syndrome. Star Iya, syndrome. nggak improve skill ya? Iya. Kagak, gua nggak Padahal syndrome. star aja belum, baru sindrom doang. Star belum, iya. Masuk star Ini gua. opening muter-muter nih, langsung aja ya. Gua ambil alih. langsung. Iya, ini USA lah kita bahas senggol dikit lah ya, karena mereka menang 2 kali, Ya. selisih gol 6-1 berarti 6-1 bener ya? 4-1 sama 2-0 kan? Betul. Lawan Australia yang juga mengalahkan Turki. Jadi Pochettino dengan hairstyle barunya ini membuat Hairstyle. penampilan yang bagus gitu. Ada note gak soal Pochettino? Ya kalau note buat Pochettino mah itu dia bisa-bisanya flexing tactical dia sama Apple. Tau gak lu ya kayak gitu? Itu sebenarnya juga rada ini loh. Brandingan dikit kan buat Apple kan. Tapi emang kalau menurut gua pribadi sih ya kan ini berarti kan 3 tim tuan rumah udah pada lolos semua ya? Kanada, Enggak, yang Meksiko. Kanada itu Belum hampir pasti. dipastikan doang. Hampir ya? Hampir dipastikan. Kalau dibilang pasti lolos baru 2. Yang udah pasti lolos baru 2 berarti. Baru ya? 2, yang satu hampir. Yang satu berarti baru hampir. Tapi kalau ya gua ngelihat Amerika juga ngelihat dari ya lawan-lawannya juga Australia. Nggak bisa diremehin dong Australia menurut gua. Oh iya, tapi menurut Kata-kata gua yang tuh nggak 2-0. bisa keluar di Bisa stage dong. Piala Dunia. Gue setuju dong, nggak bisa dong. Kenapa Australia nggak ngalahin bisa? Turki. Hah? Australia Ngalahin ngalahin Turki. 2-0. Bahkan Paraguay aja yang lagi naik daun di CONMEBOL bersama Juan Enciso-nya itu ditekuk. Julio. Sorry. Julian Enciso. Iya. Dihabisin di laga pembukaan 4-1. Itu menunjukkan bahwa Pochettino punya something yang nggak pernah dimiliki oleh pelatih-pelatih Amerika terdahulu seperti Bradley, Bruce Arena, dan lain-lain. Klinsmann Oh iya, juga. enggak. Kalau itu gue setuju Bang. Tapi kalau lu lihat coba deh, lihat dari kedalaman skuadnya.
menurut gue USA tuh lebih kedalaman squadnya lebih proper dibanding yang lain. Iya sih, memang dengan kehadiran Weston McKennie juga. Ya Allah, Juventus Oke, lagi. ini kan beda lagi. Za, coba masuk untuk menengahi. Menurut lo lebih condong kemana? Apakah ini kita bisa mulai muji Poch atau ya enggak, emang mereka dia belum teruji sebenarnya? Ya kalau dibilang belum teruji, iya. Karena kan Paraguay jelek banget. Match Iya. pertama itu nggak main bola dia di babak pertama kan. Nggak ngerti main bola. Iya, benar. Ya kalau Australia, Indonesia juga pernah nahan kok di Tuh, GBK kan. Nice. Ya tapi Paraguay berapa lawan 1-0. Enggak, Paraguay lawan Amerika berapa? Oh, 4-1. 4-1. Indonesia lawan Australia berapa? 0-0, 5-1. 5-1. Beda dikit lah ya. Oh, ya, I see. Tapi memang kalau Australia nih sebenarnya di match pertama cukup diuntungkan jeleknya penampilan lawan mereka ya. Tapi kalau lawan Amerika sih emang jelas Amerika lebih diunggulkan. Amerika gue setuju lah sama Waldo dikit soal kedalaman squad jauh lebih bagus Amerika Serikat. Weston McKennie oke lah kalau di timnas ya. Selalu. Rata-rata nilainya average 7,6. Tapi yang menarik itu sebenarnya bagaimana fluiditas dari para pemain depannya Amerika ya. Kan kalau kita bicara di era sebelum Pochettino datang tuh ketergantungan mereka sama Christian Pulisic sangat besar. Tapi kalau sekarang ada Balogun, terus ada juga Des. pemain-pemain yang masuk dari wing ya, Sergio Des, ada Aronson. Weston McKennie. Pokoknya banyak lah ketika mereka masuk sepertiga akhir, nggak lagi hanya main dengan era dulu ketika hanya mengandalkan individu. Sekarang jauh lebih terlihat lah sistemnya, dan itu gua lihat dari 3 tim tuan rumah sistemnya jauh lebih bagus sih. 2026 nih. Amerika, Meksiko, Kanada sistemnya permainnya lebih kelihatan. Pelatihnya bagus-bagus sih. Oh, maksudnya tiga-tiganya ya? Tiga-tiga, Bukan yes. cuma USA tapi Meksiko sama Kanada juga. Iya. Karena kan yang lalu kan Qatar. Maksud gua Tapi bener. sorry gue tambahin yang menilik Florian Balogun itu juga tiba-tiba meledak banget. Dia memang di AS Monaco udah nunjukin skill set yang dia miliki, tapi memang pengalaman dia pernah menimba ilmu di salah satu klub di London juga menurut gue itu memberikan satu impact yang luar biasa. Iya. Arsenal. Iya. Gue biasa kan gue kalau gitu. Bener. Bukan Jujur emang ada kesalahan penilaian. Ini info aja. Kesalahan betul. penilaian Nketiah dianggap lebih bagus dari Balogun. Gitu kan. Ternyata setelah dewasa Balogun tampil step up. Maksud gua Lucu sih. karena Nketiah. Kan kalau Saliba kan loan, ya kan? Iya. Ini kan masih raw. Dulu kan raw dong. Mau banget. Ini baru di iniin. Kenapa nggak di loan aja sih ke Monaco? Udah. Saliba aja ke OM aja berhasil loh. Udah Jer. di loan kan? Iya. Awalnya di loan dulu. Tapi baru- akhirnya dilepas permanen ya ke AS Monaco, dan menurut gue itu salah satu sedikit kesalahan lah. Kalau Balogun ternyata Tapi impressive Premier banget. League belum tentu lah. Ya, Ya oke. kan? Oke, itu USA. Kalau dari Meksiko Kanada ngebantai. Kanada ngebantai Bosnia Herzegovina ya. Meksiko juga 2 kali menang ya. Yap. Kanada Qatar. Ngebantai Qatar. Sorry, Qatar ya. Iya. 6-0. 6 kan? 6-0. 6-0. Jonathan David ya menjadi bintang. Jonathan Ya, David itu jadi belum bintang. bisa dipatokan juga lagi ya, maksudnya kalau lawannya. Belum. Bosnia juga belum nggak ini ya. Bosnia juga menurut gue cukup beruntung bisa berada di stage Pildun kali ini ya. Memang berhasil mengalahkan Italia di playoff terakhir. Kok Tapi beruntung sih? Italinya sih emang bodoh ya. Tapi memang Beruntung ya. enggak, faktor Sergei Barbares buat gua. Faktor pelatih Sergei Barbares yang punya pengalaman cukup panjang di sepak bola Eropa, ngebawa Bosnia juga, dan dengan kontribusi pemain senior yang masih di tubuh Bosnia juga memberikan experience sih. Jadi ketenangan. Edin Dzeko, Said Kolasinac juga. Walaupun memang ternyata pemain-pemain lainnya juga akhirnya mengikuti kan. Gua ngeliat di pertandingan yang lainnya juga, ya udahlah segitu aja lah ternyata Bosnia. Ya udah juga penggembira aja buat Pildun kali ini. Dan memang ini sebenarnya keuntungan dari tim-tim tuan rumah karena jadi Betul. pot 1 ya. Dan- Maksudnya jadi grupnya cenderung lebih enak. Pasti. Karena gua jujur ya, setiap pertandingan sebuah grup kelar, gue tuh ngelihat ini loh bagan knockout-nya gitu. Kan Iya. ada di FOTMO pada kan. Kayak as it stands sejauh ini gimana sama yang udah confirm, kayak Jerman confirm, USA confirm kan sebagai juara grup. Jadi udah jelas tuh bagannya. Cenderung diuntungkan sih menurut gua 3 negara Sangat, ini. sangat ya, diuntungkan. secara Jadi- bagan ya. Jadi bukan hanya kalau bagan kan nanti bisa berubah-ubah ya, tapi Iya. secara Iya, iya. grup itu sangat diuntungkan karena menurut gua bukan hanya mereka masuk pot 1, tapi mungkin mereka dapat pot 2, pot 3-nya tuh yang secara jarak kualitas masih di bawah mereka gitu. Misalnya kan Meksiko, yang paling dekat itu kan Korea. Korea Selatan ya. Iya. Korea aja kita tahu kan ya kalau di level Ya, dunia segitu, kan ya. segitu aja kan Iya. levelnya. Terus kayak Kanada itu segrupnya sama Qatar, Bosnia, Swiss yang paling bagus, tapi belum ketemu kan. Swiss nanti di pertandingan ketiga. Begitupun nama USA. Amerika Serikat ya. Maksudnya dapat pot 2, pot 3-nya sih menurut gua lumayan diuntungkan. Beda misalnya kalau kita bahas grupnya Prancis misalnya.
Prancis kan pot 1 tapi bawahnya ada Senegal, Norway. Norwegia, Irak atau bahkan. grupnya Inggris kan. Ada Kroasia. Iya, ada Kroasia gitu. Spanyol sih, Uruguay, Ekuador kan ya? Bukan. Uruguay sama Bukan Ecuador tuh Uruguay, Jerman ya? Cape Verde kemarin imbang. Cape Verde. Oh, Cape Spanyol Verde. tuh Uruguay, Cape Verde. Oh, Arab Saudi. Saudi. Oh, Ecuador tuh Jerman ya? Iya, itu juga berat tuh Jerman. Pot 2, pot 3-nya Ekuador sama Pantai Gading. Iya. Jerman mas setiap field tuh berat bang. Iya, tapi udah lolos sekarang. Tapi udah lolos. Akhirnya Sekarang ya. lolos. Nggak Udah yang lolos. struggle banget ya. Dia tuh Jerman tuh dua Piala Dunia yang nggak lolos grup ya? Iya, Yes. Dua Piala betul. Dunia gila. 2018 sama 2022 habis juara dunia tuh ya. dikalahin sama pelatihnya Persija. Nah, Sintayong. tapi ya udah karena Bilangin bos kata dia. kalau udah bahas Jerman kita geser ke Jerman ya. Karena Boleh. bisa juga nih Jerman gue juga lagi pakai kayak Havertz hampir mencetak gol tapi dianulir. Kok harus kayak apa sih jadi highlight? Enggak karena gol kan boleh dong. Oh, boleh. Udah. Tapi Kita Dennis harus Undav, ada Dennis Undav gila banget. Dennis Undav gila. 3 gol 2 assist di Piala Dunia sejauh ini, termasuk bikin gol di akhir-akhir juga. Ya. Di saat orang pikirnya seri gitu kan. Maksudnya sejauh ini gue belum ngeliat kayak kejutan banget gitu loh. Maksudnya kalau Spanyol ketahan, misalnya Uruguay ketahan ya imbang kan, bukan kayak kalah gitu. Nah ini sempat Jerman situasi ketinggalan duluan dari Frank Kessie ya. Iya. Tapi akhirnya mereka bisa comeback Berbalik. gitu. Kalau gue lihat sih sebenarnya nggak terlalu mengejutkan ya hasil pertandingannya karena Pantai Gading ya bagus. Mereka secara di depan tuh banyak banget pemain dengan skill individu bagus ya. Setuju. Ada si Diomande. Diomande, Yan Nyomandi. terus juga ada Nicolas Pepe masuk di babak kedua. Ya, tapi jujur Kenapa bagus. sih harus Pepe bagus. loh di- bagus Jer di timnas. Pemain kalau di klubnya kurang bagus ya bisa ini timnasnya bagus. Podolski, terus Ahmad Terus Diallo. ada Ahmad Diallo, Mas Adingra juga masuk ya walaupun Adingra Peluangnya harusnya gagal. bikin gol tuh. itu harusnya beres Lagi- tuh di situ. Iya. Ada Dia malah nahan dia, ditahan dia. Jadi menurut gua secara perlawanan tuh emang bakal sesengit itu. Ya, setuju. Tapi gua lagi-lagi melihat ya, sejak Euro 2024 tuh Jerman di situasi tertinggal nggak yang panik. Kan kalau kita ngelihat 2018, 2022 tuh ketinggalan lawan Costa Rica, ketinggalan lawan Jepang, ketinggalan lawan Korea tuh kayak bingung gitu harus mau ngapain. Kalau sekarang 2024, 2026 gua ngeliat di turnamen besar nggak ada kepanikan itu. Jadi tetap percaya dengan plannya Julian Nagelsmann dan memang kalau gue lihat pergantian Nagelsmann bagus banget di babak kedua. Jadi Oke. 3 pergantian tuh langsung. Ada leveling gantiin Leroy Sané, kemudian juga si Nadim Amiri gantiin Alexander Pavlovic, Ya, setuju. sama Dennis Undav masuk. Dan gol pertama kan Amiri ke Undav, gol kedua Undav Nemesa cetak ke gol. Undav. Iya, Nmecha ke Undav, Undav iya. di gol kedua. Ini cerita yang luar biasa sih kalau buat Dennis Undav ya, karena kayaknya nggak ada yang percaya kalau dia bahkan bisa jadi pemain profesional. Dibuang sama Werder Bremen di usia 16 tahun, lulus SMA itu dia sempat kursus Jadi operator jadi juga operator mesin. Sempat juga kerja di operator mesin. Dia dulu ketika pertama kali main di tim amatir itu 2 minggu makan roti panggang sama coleslaw. Coleslaw. Tahu nggak? Coleslaw. Tahu nggak? Salad. Kalau ada Itu yang datang ke Indo, Andy Coleslaw. Itu Andy Cole. kalau ada rezeki lebih dia dulu itu bukan beli daging, beli mayones. Rezeki lebih cuma buat beli mayones. Sorry, tim amatir berarti regional Regional Liga, divisi 4. Divisi 4 5 6 ya. Awal-awal. Tapi pas struggle itu pas masih di akademi yang nggak terlalu terkenal. Oke, gitu. I see. Jadi Undav menurut gua ini mungkin momennya dia ya buat bisa mencuri perhatian, dan gua ngeliat sih better of the bench dibandingkan Iya, ada dari pemain sering kayak gitu line ya. Iya. Turunan Turki nggak pastinya ya. dia bilang itu dia nggak mau disebut keturunan Turki, dia keturunan Kurdistan. Oh iya, I see. Tapi dia bilang saya keturunan Kurdistan yang bisa bermain untuk Turki sebenarnya. Gue tuh Tapi kadang nggak star syndrome kan dia walaupun bikin winning goal kan. Enggak, tapi gue kadang suka kebalik-balik dia tuh dia sama Maupai, dia tuh pernah si Undav tuh pernah di Karena Brighton. rambutnya begitu. Pernah di Brighton juga kan? Iya. Bener. Enggak, soalnya gue pernah di Brighton Nel- juga. Nel Maupai. Nel Maupai. Iya, Jadi kadang betul. balik-balik gue. Brewok. Terus kan sering pindah-pindah juga si Undav gitu. Tapi di Stuttgart-nya juga di Bundesliga 25 26, tapi dari 2024 2025 juga Iya, udah nunjukin produktivitasnya sih Dennis Undav ini. Iya, sama si kalau misalnya ngomongin Stuttgart si Leveling ya. Iya, leveling. Leveling ya. Molinaro. Tapi kalau gua pribadi sih ngomongin soal Jerman kan match pertama tuh dia ngelawan Surakau.
berapa sih? Kurasau 7-1. 7-1 kan. Gua Itu jatah di pertandingan kedua golnya udah dipakai. Makanya si Rom itu dia nepis terus. Tapi Jumlahnya udah banyak. jumlah banyak ya. Tapi kalau misalnya gue ngeliat dari Jerman sendiri, kalau gue lihat dari taktikalnya emang ada perubahan sih dari yang tadinya sebelumnya ada Toni Kroos, sekarang udah nggak ada Toni Kroos. Dan maksudnya yang gue lihat permainannya tuh agak sedikit berubah. Sekarang tuh malah lebih ya udah high defensive line, kontrol mungkin agak sedikit kurang, tapi perbanyak pemain masuk ke dalam kotak penalti gitu. Lu ada Leroy Sané, lu ada Florian Wirtz, ada Jamal Musiala, Kai Havertz juga bisa di situ. Tapi ketika lawan Pantai Gading, gue ngelihat ya waktu lawan Curaçao itu works lah. Sampai berapa banyak tuh pemain masuk dalam kotak penalti bisa nyetak gol. Tapi lawan Pantai Gading, gue ngelihat emang agak kesulitan. Terlebih juga ada backnya Leverkusen siapa? Kosono ya? Udah di Atalanta. Udah ke Atalanta ya. Dan kelihatan Pantai Gading mainnya lebih fisikal di bagian lini belakang sama agak compact juga, membuat Jerman dari akhirnya mikir kayaknya gue harus ada pergantian pemain. Akhirnya dimasukin lah Dennis Undav, dimasukin Amiri juga. Leveling juga, yang dimana emang kontribusi Leveling sama si Undav ini di Stuttgart juga bagus kan numbersnya, secara goal and assist. Dan ya akhirnya terbukti lah melakukan bola-bola crossing dari si Amiri sama si Felix Meka yang lagi sekarang banyak banget diomongin nih. Nadine mah Amiza. Tadi gue pengen bilang Nadine Makarim. Gue udah tahu arahnya. Iya, gue mau Nadine Makarim. Kalau dia Nadine Amiza, lu pasti ke Makarim. Makarim gue. Tapi Felix Meka nih juga ini ya Bang, maksudnya lagi jadi hot topic juga ya. Karena kan si Dortmund itu kan beli Felix Meka itu pada saat Jude Bellingham itu cabut dari Madrid. Ke Madrid? Ke Madrid. Tujuannya kan emang sebenarnya Felix Meka ini ya udah lu pengganti Jude Bellingham, walaupun di first season kesulitan sama si Edin Terzic juga kan. Edin Terzic kan waktu itu pelatihnya. Edin Terzic. Iya, Edin Terzic. Terus habis itu ya sekarang tapi udah mulai kelihatan kualitasnya dan bahkan di timnas Jerman juga bisa ngebantu gitu. Tapi si Dortmund kabarnya nggak mau ngelepas Felix Meka kecuali kalau ada tawaran 150 juta ya katanya. Iya, siapa yang nggak mau ngelepas sih kalau 150 juta ya. Tapi Felix tuh emang sosok yang dibutuhin ya. Felix Nmecha ini sebenarnya hitungannya agak late bloomer juga karena dulu orang-orang tuh taunya Lukas. Iya. Lukas. Yang pakai Z ya belakangnya bukan sih? Lukas Nmecha kakaknya. Pakai Z mah Piszczek. Lukas tuh duluan main di timnas senior, tapi ternyata nggak lama karena ya namanya striker Jerman beberapa tahun terakhir sebenarnya kan ganti-ganti terus ya. Tapi Felix nih jauh lebih stabil dan physicality dia yang gua nggak pernah lihat di lini tengah Jerman sejak eranya Sami Khedira kayaknya. Jadi kalau Alexander Pavlovic itu kan cross-nya. Nah, gua ngeliat Felix Nmecha itu si Sami Khedira-nya atau dulu Bastian Schweinsteiger-nya gitu. Yang lebih powerful. Benar, yang bisa ngelindungi si Pavlovic karena salah satu kekurangan dari para gelandangnya Jerman soal physicality itu si Angelo Stiller, Pavlovic, si Pascal Gross, badannya kan kecil-kecil. Si Andri itu udah nggak dipanggil lagi kan? Robert Andri udah nggak dipanggil. Dia udah tua juga sih. Udah di atas 30. Pascal Gross tapi dibawa kan? Apa? Iya. Yang nggak dibawa Pascal Siakam. Allah. Tapi Gross kan bukan Grop. Pascal Gross kan Ada bacanya. ngomong Grop emang Enggak, maksud takutnya salah orang. Kalau B gitu, Stefan Kibling takutnya. Kibling. Maksudnya kita kasih tahu kan. Kibling, ya. Gross. Ada ngomong WhatsApp. Enggak tahu Iya, gua. kayak Maksudnya jangan Waldo sampai tadi kan salah. kita Leveling. Felix Nmecha. Iya, Jadi takutnya kalau salah. orang-orang keturunan Nigeria depannya itu dibaca tebal Mbappe, Nmecha. Iya. Usah tadi gue bilangnya Bedanya. Nmeka. Iya, N'Golo. Bener, takut dikira B. Enzozi tuh gelandangnya Prancis tuh. Iya dia ada ya. Enzozi. Ada. Juara dunia lo, lu pada jangan kayak gitu, juara dunia 18 lo dia. Tapi Boleh, Siakam boleh, NBA nggak tahu Aldo. Tahu, Toronto juara. Ya elah lu remehin gua lu. Toronto mah Giovinco. Toronto. Ya itu beda lagi pemain itu. Tapi gini, sebelum kita geser, menurut lo ini Jerman karena mereka sudah semakin matang nih para pemain muda yang udah selama ini Berada di tim. ada di tim, atau emang Julian Nagelsmann yang membuat tadi soal mentality, soal adjustment itu beda? Ah, ini dua hal yang bisa dijadikan satu hal yang sama menurut gue. Jadi faktor Julian Nagelsmann dengan tim yang ternyata pelan-pelan tadi kita udah nge-breakdown ya dari Dennis Undav, Felix Nmecha, lalu juga ada Pavlovic yang lagi naik daun bersama FC Bayern, lalu juga Leroy, Jamal dan Florian. Menurut gue ini bisa menjadi kalaupun mereka cukup jauh ataupun mereka mendapatkan peak-nya, mereka bisa berada di 4 besar menurut gua. 4 besar? Menurut gua. Kalau tidak bersama kayak Havertz juga. Kalaupun tidak, tim ini bisa menjadi modal yang besar untuk beberapa mayor turnamennya Jerman untuk mungkin 6 tahun ke depan.
4 besar semifinal. Yes. Kuncinya 16 besar sebenarnya. Dan Bagannya juga ngaruh. Ketemu Bagannya Prancis. ketemu siapa? 16 besar itu ketemu Prancis. Kalau juara grup. Kalau Kalau sama-sama juara grup. grup. Sama-sama juara grup. Iya. Tapi kalau Prancis sekarang kan runner up nih, as it stands ya. Yes. Ini per podcast yang direkam karena Norway menang lebih banyak. Iya. Prancis bisa ketemu Brazil. Gerbar. Brazil lawan Jepang, Prancis bawahnya gue udah lihat tuh. Jadi Aduh. 16 Jepang bisa ketemu Maroko juga. Ya bisa tergantung Iya. kondisi, apalagi ada third place 16 kan. besar tuh. Tapi Jerman ke semifinal agak mesti dipertanyakan dulu nih, soalnya si back kesukaan kalian, Schlotterbeck cedera kan? Cedera itu cedera sampai 3 sampai 4 minggu. wow. Berarti artinya itu udah kelar selesai. ya. Sekarang siapa mainnya? Persiapan Rudiger. final. Oh, Persiapan final kayak DDR Rudiger, waktu kartu Pak. merah 2006. Main lagi di final ya. Rudiger, David Traum, tapi dia nggak bisa jadi kiri center back lah. juga kan? Rudiger, Jonathan Tah, Malik Thiaw, Ya Malik Thiaw ya. sama Valdemar Anton. Kang. Tapi nggak ada, Anton. tapi nggak ada yang kidal. Itu yang bikin berat sebenarnya buat progresi bola tuh Schlotterbeck di kiri kan dia pakai kaki kiri switch play ke kanan Ya. tuh itu yang mahal sih. Tapi emang jujur Nico Schlotterbeck ini step up banget ya. Gue ngeliat dia waktu di Olimpiade Tokyo 2021. Bagus ya. Jujur, itu dulu kalau lu nontonnya di Olimpiade 2021 Tokyo, mungkin emang anjur-anjuran Jerman salah satu faktornya faktor Nico yang belum Tapi itu major. 2021 kayaknya dia belum di Dortmund kayaknya ya. Belum. Freiburg. Freiburg, tapi dia Tim lu ya? menjadi pemain utamanya Jerman kan pas di Olimpiade dia backnya. Oke, sekarang kita bahas yang bantai-bantai aja ya. Wow. Tim-tim yang bantai ya. Kita akan mulai pertama dari yang bantainya signifikan nih. Maksudnya signifikan lawannya juga sebenarnya abis ngebantai gitu. Iya. Aduh. Yaitu Belanda lawan Swedia. Skor 5-1. Wilhelmus. Pemain tampil bagus. Ada info-info wawasannya tuh. dia. Lagu kebangsaan yang Iya. terlalu umum tuh. Iya, Verstappen. Jadi lebih sering di F1 ya dibanding di bola F1 ya. Bola paling awalnya doang kan. Iya awalnya lagi. doang. Oke, pemain tampil bagus seperti Cody Gakpo, ada Verbruggen juga, dan yang kata Coach Justin lebih bagus dari Bukayo Saka ya, Crescencio Summerfield. Iya. Wow. Gitu. Ini Reza. Lu kurang satu lagi. Pemain 2 assist. Gila lu bener-bener lu ya. Pemain Madrid, Sebut. Denzel. Belum resmi ke Madrid belum. Denzel resmi. Dumfries. Denzel Dumfries. Oke, ini karena Reza fans Liverpool. Ya. Boleh dong mau nanya soal Gakpo Mau nanya dong. Gue penasaran nih soal Cody Gakpo gitu loh. Apakah role berbeda? Apakah cara bermain di sistemnya yang beda atau gimana nih? Karena kan skillnya mah sama aja dong. Ketawa dia lu. Yang pertama ya, Gakpo jujur harus diakuin pemain di turnamen mayor. Oke. Oh, itu ya? Sepakat, Itu ya? sepakat. Karena kan Sepakat. Liverpool itu merekrut dia setelah penampilan bagus di Euro ya? Pilgrim Bukan, di Pilgrim 2022. Betul. Iya, iya. saat itu dia main bagus, Januari langsung dikontrak kan sama Liverpool dan memang di Belanda perannya sama mirip tapi lebih besar. Jadi dia salah satu Masa Liverpool kurang besar sih? Enggak, Secara maksudnya menit bermain. menit permainannya besar tapi perannya di tim kan dia Ada salah ya? nggak ada beban buat jadi star player gitu loh karena ada Mo Salah, ada banyak lah pemain. Ada Hugo Ekitike, Florian, Iya, dan bener, ada Isak gitu kan. Nah kalau di Belanda tuh kayaknya dia udah ngerasa, oh kayaknya gue yang harus bisa step up nih kalau Belanda mau menang gitu dan passing dia loh. Bang passing. Dia mau passing. Lu kagetnya karena dia passing ya? Iya. Kagetnya karena dia passing Kan ya? kalau di Liverpool itu dia Passing. cut inside, shooting, tembak. cut Betul. inside, Jujur, shooting. gua ada momen Gakpo sama Kesa ya yang dia nggak dipassing Kesanya Iya, itu. Gakpo tuh ya. Jadi Karena gini pilihannya kalau di Liverpool cut inside tendang atau cut inside kerebut. Bilang Terus jatuh. Ya kan ketemu back-back gede. iya. Makanya kemarin pas dia passing ke Brian Brobbey ya di gol pertama tuh itu juga bagus banget perannya. banget. Dan yang menarik tuh gini, Cody Gakpo dua gol. Mo Salah 1 gol 1 assist tadi pagi. Yep. Berarti kan yang salah bukan pemain ya kayaknya. Tapi coaching staffnya mungkin. Coaching staff. Bukan mungkin, pasti dong. Bukan mungkin. Thank you udah pasti verifikasi. dong. Arna slot ya? Udah cabut juga Ya, ya? udah cabut juga nggak apa-apa dong. Gak apa-apa. Kacau lu Arna. Oh, tapi menurut gua kalau sama Iraola bisa jadi berkembang banget loh. Bisa jadi Gakpo. barang ya. Bisa Jadi barang, Semenyo, karena Semenyo. ya nggak harus jadi Semenyo-nya, maksudnya Iraola kan Jadi Ryan. Ryan. bisa, maksudnya kan Krupi. Krupi kan depan. Krupi Isak itu. Mau salah Krupi. Salah Terusin. Nggak, tapi menurut gua kalau misalnya nanti di Liverpool, gua juga nggak sabar sih sama Liverpool dengan Iraola. Bahkan dia kan datengin Munoz juga kan. Iya. Bisa jadi pemetiknya juga karena Munoz juga sih. Kan pasti kebunuh. Enggak, karena Bisa. karena Anjir ada saingan baru gua lagi gitu. Dia bisa left wing right wing kan, tapi
Gue nggak sabar nanti Liverpool sama Iraola, karena Iraola sendiri kan kita udah pernah bahas juga di box to box kan. Ya. Dia selalu mengandalkan sisi flank, third man running juga. Di Bournemouth itu ada siapa tuh yang left back-nya? Milos Rupert. Kerkez sama Adrian Truffert. Adrian Truffert, terus kadang si anaknya mantan pelatih Indonesia Justin Clifford. Justin Clifford ya kan, sama Ryan gitu. Jauh banget. Iya, cluenya panjang banget. Gitu. Tapi maksud gua nggak sabar ngelihat nanti Gakpo bermain sama si Kerkes juga gitu loh. Iya. Di Liverpool. Di Liverpool. Chiesa bisa main nggak tuh ya? Kemungkinan Chiesa. besar sih bisa ya. Chiesa masih di Liverpool. emang cabut dia? Bukannya cabut ya Chiesa ya? Belum, masih ada. Belum ya, Masih masih ada ya? ada. Oke. Oh, itu menarik juga tuh. Terus juga yang bisa kita omongin, kalau Dumfries sih sebenarnya gue rasa ini bukan turnamen pertama dia bagus juga ya. Iya. Kayak tahu di Euro 2020 yang main di 2021 dia juga bagus. Masuk kalau nggak salah masuk tim of turnamen juga deh. Si Dumfries ketika itu emang sering banget untuk ngasih kayak gini, jadi gue rasa 2 assist juga bukan hal yang baru gitu. Nah yang jadi lagi diomongin itu Summerfield dan Brobbey. Brobbey, Sunderland 2 Gue gol. sih ingat karena Siaran mungkin. nggak ngebobolin Arsenal di menit 90 waktu itu Oh, kan. Brobbey ya. Ada traumanya tuh, nabrak Gabriel sama Raya gitu. Tapi lu gimana ngelihat Summerfield sama Brobbey di game ini paling nggak? Oh, kalau di game ini ngelihat Summerfield, pertama Summerfield dulu ya, karena Brobbey itu pas lagi lawan Jepang dia pemain cadangan. Yes. Summerfield langsung main dari awal, dan memang sejak awal banyak yang mengekspektasikan bahwa dia bakal menjadi salah satu Young of the Year-nya edisi Piala Dunia kali ini, dan akhirnya dia buktikan lewat gol-golnya dari lawan Jepang, juga gol placing kelas dunia juga. Kemarin juga dia nunjukin kualitas yang luar biasa lawan Swedia. Jadi menurut gua Summerfield nih bakal menjadi something big, dan akhirnya Belanda itu kan terkenal di setiap mayor turnamen itu ngeluarin sesuatu bintang-bintang baru. Oke. Dan akhirnya mungkin di edisi kali ini nama yang naik adalah selain Bryan Brobbey ya Summerfield, dengan sayangnya dia kan di West Ham ya, dan West Ham juga udah matok harga yang cukup tinggi juga kan buat Summerfield, dan gue ngeliat perannya ini penting banget, harus dijaga oleh Belanda karena dia salah satu menurut gue ya pemain yang bisa bermain di mayor turnamen tanpa harus ada mungkin rasa deg-degan, rasa nervous, tapi dia udah ada di stage yang sangat luar biasa dan penampilannya cukup stabil, dan something good buat Belanda tentunya, dan West Ham. Ya, dan pasti diincer sih ya. Pasti kayaknya akan cabut deh. West Ham degradasi. West Ham degradasi. Dan kayaknya bisa jadi tim besar ya untuk di Premier League musim depan ya. Bryan Brobbey yang sedikit. Ya minimal Big Six lah. Ya, Big tapi kalau gue Bryan Brobbey kebetulan gue ngikutin Sunderland doang ya di Premier League, dan memang dia 7 gol musim lalu di Sunderland sih nunjukin, kan dia sebelumnya di Ajax juga sebenarnya dia sedikit kalah saing juga saat itu, dan akhirnya di Sunderland bersama pelatih Sunderland siapa? Prancis pelatihnya? Lebris itu ternyata dia mendapatkan kesempatan, dan salah satunya bener Jerry bilang traumatik karena dia mencetak gol yang scrimmage Penting ya. itu, ya. Scrimmage lawan Dan beberapa golnya penting juga. penting dan gue ngeliat Bryan Brobbey ini akhirnya mungkin bisa menjadi center forward alternatif ketika mungkin pemain yang ditampilkan sejak awal center forward mungkin ya Memphis Depay di sana tiba-tiba nggak works ya, Bryan bisa siap dari bangku cadangan. Dan jangan lupakan juga peran dari Tuncott Miners. Sudah jauh. Enggak, gue pengen ngomong dulu tentang Tuncott Miners. Ini Kan fans Juve katanya pada kalau gue ngomongnya fans Juve, gue pengen ngomong Belanda, gue nggak ngomong Juventus. Kasih gue waktu 2 menit. Apa Combiners? Iya, gue ngeliat Tuncott Miners ini gue menarik ya, karena dia posisi aslinya kan back kiri ya. Back kiri ketika di AZ Alkmaar, dan dia pindah ke Atlanta. Di Atlanta bersama Gianpiero Gasperini, dia ditempatkan sebagai center midfielder ataupun jadi gelandang box to box. Nggak attacking, gelandang box to box dulu. Dan dia bagus banget. Itulah yang membuat Juve mendatangkan dia dengan mahar 53 juta euro kurang lebih segitu. Dan gue ngeliat di Juve emang belum memberikan dampak besar selama 2 musim terakhir, tapi selalu di Belanda dia tuh nggak bakal kehilangan posisi yang menurut gue, apalagi Ronald Koeman selalu membawa dia di setiap pertandingan. Dan ternyata gue bilang nih, walaupun di Juventus dia nggak outstanding gitu, nggak impresif, tapi pasti di Belanda dia bakal main. Dan gue terbukti ternyata rata-rata menit mainnya Koop Miners 25 menit setiap game. Untuk pemain yang banyak dicaci, ternyata dia ada di tim banyak dicaci Koop Miners. Tapi dia bisa ngasih dikasih kesempatan selalu 25 sampai 30 menit di every game-nya Belanda di 2 pertandingan terakhir. Jadi menurut gua memang Koop Miners ada di level itu, di levelnya Belanda yang kata pakar ekonom Jerman akan menjadi juara itu loh. Pakar ekonom yang biasanya bener itu kan. Bener itu loh. Tapi kalau gua kan dari awal bilang ya Belanda nih
ya banyak orang yang menjauhkan Prancis, Argentina gini Pak. Saking lupanya kalau Belanda nih menurut gua secara kedalaman squad tuh cukup oke gitu. Gua kan udah pernah bahas dari lini belakangnya aja deh gitu loh. Lu ada Van de Ven, Van Hecke, terus habis itu Van Dijk, ada Nathan Ake, habis itu Jorel Hato, Dumfries. Kipernya siapa, Dok? Banyak banget. Flecken, Verbruggen, terus si semua itu. siapa? Flecken, Robin Roofs Sunderland juga. Terus kayak sekarang lu punya lini depan, lu mau main target man kalau misalnya bingung deadlock lu bisa buat workhorse. Lu punya pemain yang bisa dribbler space juga, kreator kayak Daniel Malen. Lu sekarang ada Brobery juga yang bisa transisi cepat gitu. Karena kemarin Brobery. karena bro, lu lihat bro, lu kemarin Swedia tuh itu buruk banget gila. Itu center back-nya tuh. Si itu mana, Dok? Hah? Takut kartu merah kan kalau Tutupan. ditutup mulut. Freak. Itu kan selebrasi, bukan ngomong. Iya. Bukan kayak Almiron kena. Almiron kena. Si itu mana? Yang ini? Ketutupan. ketutupan. Ketutupan muka dia sendiri. Iya. Tapi emang Itu kan beda tim. Hah? Beda tim itu. Iya, maksudnya Isak juga mandul kok, yang fokusnya ke situ. kan yang main dia. Dua-duanya main padahal. Tapi menurut gua juga apa ya? Sekarang yang berat justru menurut gua buat Swedia karena mesti ngelawan Nippon Cahaya Asia. Nah, itu. Lagi tajam-tajamnya tuh Nah. Nippon. 6 gol tuh. Itu dia. Tapi ini ya, kalau sedikit soal Swedia gue tambahin, bukan cuma Gyökeres ya, Isak. Dua itu menurut gue nggak main jelek. Tapi timnya. Bagus, tapi lawan Belanda juga sebenarnya. Iya, maksudnya enggak, lawan Belanda ya, individu mereka berdua ya. Mereka coba hold, mereka coba bikin peluang, tapi emang nggak ada supply, susah. Dan Verbruggen bagus itu match itu. Iya, makanya. Jadi maksud gue untuk dua itu ya. juga oke kok. Bukan cuma maksudnya gue ngomongin Gyökeres, tapi Isaknya pun maksudnya mereka udah mencoba, tapi ketika tim lu nggak Nggak cukup support, oke nggak buat support bisa juga. support lu berat gitu. Susah lu lihat aja midfielder tengah sama back tengahnya tuh mungkin cuma Lindelof doang, tapi ya lu ngadepin versatility lini depannya Belanda, lu ada Gakpo, ada Daniel Malen, ada Jujur, gue pas baca line up, gue kira Kim Kallstrom. Bukan. Itu Kim Kallstrom Arsenal, Vincent Rompis tuh ya. Sorry. Vincent Rompis. Namanya emang mirip-mirip. Coba, masa iya kan Kim Kallstrom masih menang? Jujur, Sweden selain Elanga, selain Gyökeres, selain Isak sama Lindelof, lu masih inget siapa emangnya? Rami Saban kan nggak mungkin kan? Siapa Svensson? Gudmundsson paling ya. Iya, Gudmundsson atau Ayari gitu yang kemarin kita cetak suka, iya. 2 gol ya lawan Tunisia gitu. Pas gue liat Kallstrom nggak mungkin lah kayaknya Kim. Aja emang bener bukan. Sisanya Henrik Larsson kan. Marcus Ditambah- Svensson ditambahin. itu ada tuh kayaknya tuh. Ada. Sama Olof Melberg. Karena brewok. Tapi tadi udah sempat singgung soal Jepang juga karena ini segrup juga bakal Iya. ketat ya karena Yap. ya ini lagi-lagi Belanda, Swedia, Jepang ini di satu grup yang sama dan akan meloloskan 2 yang otomatis satu lagi tergantung dari hasil third place yang lain gitu. Kayaknya Jepang grup ini deh, 3 kayaknya bisa jadi bisa jadi. karena udah sama tiga-tiga udah menang ya. Udah menang jadi pasti di ranking third place mereka di atas. Dan Jepang 4 poin setelah abis seri lawan Belanda mereka mengalahkan Tunisia yang pelatihnya baru. Tetap dibantai. Tetap kena bantai juga. Tetap dibantai gitu. Ini laga ke-1000. Ya kan? Laga ke-1000 Jepang di pertandingan Resmi. Oh, resmi iya, 1000 FIFA. Kemarin kan gue soalnya bikin captionnya 1000 laga. Yes. Dan kayak nggak ada striker murni selama ini, tapi kita bisa lihat punya Ayase Ueda ya di sana dan sebenarnya mainnya sih gila sih emang udah level. Kolektif. Ya. Kan gue bilang. Gue setiap Jepang main ya, maksudnya kan gue udah menduga ini kuda hitam. Banyak juga yang ngomong Jepang nih makin bahkan di atas kuda hitam levelnya gitu. Gue setiap lihat Jepang main dan golin, gue kayak Piala Asia gimana gitu. Ketemu. Gue bener-bener itu doang. Dosa lu. John Herman tuh udah nyatet-nyatet. Kemarin Haji Memoriasu bawa Death Note tuh. Death Note. Karena udah kayak selalu ada Iya. meme itu ya. Iya. Itu Herman sepanjang pertandingan Jepang lawan Tunisia gue yakin banyak banget catatannya tuh. Ini pas ganti Ayase Ueda ada misalnya ada backupnya siapa gitu, misalnya banyak pemain Dalam banget loh dalam Jepang banget juga. dan Dalam gua- banget. dan gue ngeliat lini tengah gitu, ternyata yang megang kuncinya ternyata Daichi Kamada ya sekarang. Bener. Itu luar biasa. Dapat kabar A1 katanya John Hartman pas Jepang main itu nggak jogging nih. Masuk Jepang. Biasanya jogging ya? Pagi nggak jogging. Bukan, udah selesai jogging kan main jam 11 siang. Siapa yang mau kuat jam 11 siang di Jakarta? Aja. Lagi makan itu. Lagi makan. Restoran hotel lagi makan. Tapi sakit perut tuh pas ngeliat, aduh kok mainnya begini lagi. Udah crossing masuk lagi, crossing. Gua rasa memang bener kata Jerry, kedalaman squad. Jadi ini timnya Jepang ini tim sistem, jadi siapapun yang main pasti akan nunjukin. Dan gue ngeliat Ueda ini kan sempat di awal karirnya juga kan sempat, bahkan dia masuk ke tim Jepang Asian Games 2018 bersama siapa? Itahara ya, yang back Borussia Mönchengladbach yang ke Itakura. Itakura, sorry. Terus
Celtic siapa? Sorry, gue susah. Daizen Maeda. Daizen Maeda sama Ayas ya. Merek ini ya, merek Elektronik. Nah, iya. ini bertiga ini sebenarnya adalah pemain-pemain yang pas Asian Games 2018 ini belum main di klub profesional, baru jebolan universitas. Gila, makanya Tapi gila banget. levelnya ternyata dari 3 pemain yang tadi gue sebutin, sekarang udah ada yang di Ajax, di Celtic, di Feyenoord, dan yang pemain terakhir yang kita sebutin top skornya Eredivisie musim Iya, lalu. makanya bahkan nama yang sangat familiar aja kayak Mitoma atau Endo nggak ada loh. Atau Kubo Ya, bahkan Kubo. diistirahatin katanya kan. Maksudnya tapi tetap mereka kayak gitu, dan seperti yang kita sering bahas di box to box juga, Rossi udah sempat ngomong juga bahwa jangankan starting 11 deh, masuk 2-3 aja susah. 26 ya sekarang 26. Masuk 26 aja udah persaingannya gila gitu. Gimana sih lo ngeliat si Jepang ini? Gua ngelihat sekarang ada 2 negara yang udah nyampe level itu ya. Yaitu Yang pertama Jepang, yang kedua Maroko. Oke. Jadi Ya, mereka setuju. udah ada di level, lu main di 5 liga top aja nggak cukup. Lu main jadi starter di 5 liga top nggak cukup. yes. Lu bisa Jago aja. jago juga belum tentu dipanggil. Nah, itu Ya, paling Gitu. utama. Jadi kayak tanpa Mitoma, tanpa Kubo. kan Kubo masih dipanggil. Endo. Kemarin sorry, Kubonya kan nggak main. Iya benar. Maksud gua Suzuki pun yang main bagus banget di Freiburg itu sepanjang musim, Iya. bawa sampai ke Europa League Final nggak main banyak gitu kan. Iya. Jadi Jepang tuh udah ada di tahap itu, dan kalau kita lihat secara permainan, wah itu wajar aja sih Indonesia kalah gede ya. Tunisia aja yang pemainnya masih ada Rani Khedira, Elias Kiri di tengah, nggak bisa nguasain bola sama sekali gitu. Itu waktu Indonesia lawan Jepang kan, alhamdulillah kan waktu itu box to box kesana. Gue ngelihat kok bisa 1 orang nge-press 2 orang. Dan lawan Indonesia itu Gila banget. Itu Lapis. Kubo kan waktu itu kan. Kubo nge-press left back Indo, gue lupa kayak siapa gitu. Bukan center back. Justin Hubner kena press. Dia Di pressingnya tuh saking detailnya tuh gini loh. Dia tuh tahu kayak body shape kapan harus nutup badannya Geraknya iya. Jadi gitu. Jadi kayak passing aja takut. iya, Takut jadi ngebut. kayak wah anjir, bisa di dan pressing itu 1 Indonesia orang loh, ini gila. rotasi besar kan. nih Iya, Reza iya. pengen ngomong rotasi kan. Menurut gua nggak ada rotasi di situ. Sama. Jujur, gua nonton dengan mata kepala gua sendiri sampai kebelalak. Wataru Endo ngantongin Joy Pelupesi sama Tom Hai. Bener-bener Joy Pelupesi yang Tom Hai se-OP itu sebelum laga lawan Jepang, itu nggak ada passing-passingan, main Mati kemana? total. Ke Yakob terus. 1 lawan 2 tuh ya? 1 1 lawan 2 dikunci Endo tengahnya. mah santai banget, bener-bener the boss man di lini tengah, bener. Akhirnya Liverpool sampai Endo usia 33 masih dipertahankan. Emang levelnya udah sejauh itu, dan Endonya kan cedera sekarang, tapi Iya. penggantinya kita lihat Leeds. Tanakanya Leeds ya. Terus juga Daichi agak advance sekarang mainnya, dan menurut gua ini Moriyasu emang asik juga. Nah kayak gitu tuh di tengah tuh kayak Endo nggak main aja, Joel Cima Fujitanya Sang Pauli juga nggak dipanggil itu. Iya lagi ya. Jadi udah kayak mungkin kalau kita ngelis doang nih dari 26 pemain, di luar itu mungkin masih ada sekitar 10 pemain lah yang masih di level top Eropa nggak dipanggil kan. Iya, yang bisa saling bisa aja, bergantian benar. lah gitu. Karena tadi yang Waldo sebut juga Kubo, dia kan bukan defender gitu loh. Tapi dia bisa ngelok ya. Maksudnya ketika pemain kayak Kubo yang offense kita tahu kecepatannya gitu di Luar wing itu bisa ngepress atau bisa Defense. marking 2 orang sekaligus sehingga pergerakan mereka bingung gitu. Apalagi yang lain kan yang tadi kayak Endo dan defense-nya, karena ini sistem yang berjalan nih dari Jepang, terutama Moriyasu kita lihat udah bagus selama ini, walaupun kalau ngomongin Piala Dunia kan kayak aduh gitu, hampir ada-ada aja Iya, tuh. iya. Lawan Belgia kena comeback, Iya. penalti kalah sama Kroasia. Jadi sebenarnya ada juga pihak yang mempertanyakan soal kepantasan si Moriyasu ini untuk ngelatih Jepang terus sebenarnya. Iya, tapi kan kalau misalnya Karena what if terus. ngomongin soal yang kata Belgia itu kan maksudnya mereka tuh selalu, menurut gua kalau di turnamen tuh selalu kayak ada So aja close. gitu unsur yang so close gitu. Padahal kita tahu kayak gila nih secara squad tuh udah bagus banget gitu secara kolektif. Makanya itu ada isu digoyangnya karena itu. Iya. Kayak lu bagus untuk bikin sistem, tapi to get over the line gitu. That's the ini kan question gitu. Nah, menurut gua kalau misalnya mungkin ini bisa jadi salah satu mungkin rapornya juga ya dari federasi JFA ya berarti ya. JFA itu melihat dari rapornya dulu di Piala Dunia ini sampai mana. Kalaupun sampai semifinal, ini udah menyamakan rekor dengan Korea Selatan berarti kan. Kalau misalnya sampai semifinal gitu. Nah, itu tinggal gimana evaluasinya, apakah mau memperpanjang atau ya mungkin lu nyari pelatih yang bisa melanjutkan proyeknya si Moriyasu ini gitu loh. Tapi mungkin nggak Berarti semifinal. winning coach gitu loh. Mungkin nggak semifinal. Menurut gua 8 besar udah oke sih. 8 besar sih udah oke. Kalau 8 besar itu mematahkan rekor atau memperbaiki rekor ya, menjadi salah satu. Lawan Belgia
Itu 16. 16. Iya, Belgia 16. Tahun 16. lalu Kroasia 16 ya? Iya. Kroasia 16 juga. 16. Kroasia tuh perempat lawan Brasil kalau nggak salah ya? Iya, yang adu penalti. Penalti juga, Liverpool penalti juga, iya. Nah, ini karena udah kesinggung soal Brazil nih. Ini tim yang Gitu. Jadi Apa? host tuh gitu. Gua- Smooth like butter. Kalau ingat Apa dia tadi? Nah, dari tadi gitu tapi gua jujur juga kalau bisa. inget Take Kubo, gue inget Take Kubo pas lawan ini sih. Lawan apa tuh? Indonesia. Lawan Bayangkara. Bayangkara. Pas masih di FC Tokyo. Iya. Itu foto kalau misalnya Take Kubo main, salah satu pemain Bayangkara, Jajang Mulyana selalu pasang foto itu lagi ngikut Take Kubo. Sekarang Kubonya Kebanggaan itu. Kebanggaan. Masih Tapi 18. bentar nih sebelum Bang Jadi lanjutin. Itu tuh kalau buat komentator ya jadi bahan juga. Selalu Kayak yang Behic siapa? Aziz Behi. Beach. Kiper siapa? Kipernya Australia. Oh, Beach. Patrick Beach. Aziz Behi, gue tau aja itu mah back Kebobolan ya kan, Iya. kebobolan. Terus Mikhail Sadilek tuh pernah ketemu sama Indonesia Witan di Tulung Fauzi turnamen. Ha. Iya. Hwang Hee-chan. Iya, Ya. kalau Haki kan orang udah tahu. tahu. Tapi yang paling kacau adalah Witan lagi dipeluk sama Fozina. Iya, masuk kayak Sadilek. Fauzinya ya kiper ya? Fauzinya, Kiper itu kan- waktu di Iceland sih. Tapi Sadilek, si Fauzinya, Witan semua yang ketemu ya? Iya bener. Oh si ini ya, siapa? Husanov naik ke Witan. Witan juga itu. Itu terkenal tuh, yang Witan lagi lari tapi kalau nggak salah pas Piala Asia U23 Yang itu nggak nggak dapet jadi kartu penalti, ya? nggak jadi Iya, penalti. iya, iya. Karena tackle-nya emang bersih banget. Witan lagi. Soalnya kenapa? Yang paling lucu apa? Josimar alias Fojinya itu dibilangnya followingnya banyak following cewek-cewek kan. Tiba-tiba ada sendiri Witan Sulaiman. Oh. Itu makin rame, itu lucu banget gue bilang. Oh si Fauzinya yang KVRD itu. KVRD itu Asrama Putri followingnya. followingnya Asrama Putri, tapi tiba-tiba pas lagi di breakdown sama orang ada nama Witan Sulaiman. Saingan Waldo. Nah, saingan Waldo ini. Nggak, sorry, saingan second account Waldo. Itu aja info. Gitu. Yang jelas ini ya zamannya apa kiper langsung melonjak nih followersnya kan. Fosinya, Elorum juga kemarin. Oh iya, yang Langsung kemarin banyak. Ekuador ya, lawan Ekuador maksudnya. Yes. Nah, tadi lanjut Brasil ya. Yes. Ini tim yang didukung Waldo lagi-lagi untuk alasan ekonomi. Portugis. Apa? Oh, alasan ekonomi. Ya, Gak usah Enggak Ancelotti, masa Ancelotti kan Iya. kebanggaan kan gajinya Ancelotti naik ya kan? Udah dua episode dia. Nyokapin nonton. Mau ngerumusin gua. Dibacain. Ini udah 2 episode nih orang. Brasil dong. Ini setelah imbang lawan Maroko dan lini tengahnya juga bisa ngejar dari pressing Maroko. Mati itu. Lawan Haiti ya mereka di atas kertas Pasti menang sih. ya secara ya kualitas, secara Yakin. experience, secara apapun lah. Iya. Walaupun Haiti punya pemain namanya experience. Iya benar. Ada lagi pemain Haiti namanya Bagus Jerry. Haiti punya pemain experience, tapi Brazil nggak hati-hati lawan Haiti. Benar-benar langsung dar-der-dor ya. Dar-der-dor, ada Kunya juga yang langsung gacor ya, ada Brace ya. ada selebrasi gitu sama, tapi dia kan bukan gini selebrasi gua. Jadinya gitu juga. Enggak, lu salah nangkep. Itu tuh kan kalau orang selancar kan begini dulu. Oh, Dia tuh seakan-akan langsung Iya, terus selancar udah begini kan, itu kan kayak ke ombak. Terus pas baru udah naik, surfing. Iya, surfing. Dia nggak ada gini-gini ya. Tuh. Ada gini-gininya. Iya. Gimana Dok nih? Lu lihat si Brazil dengan apa Ancelotti masterclass apa? Ya enggak, kalau lawan Haiti mah nggak ada yang bisa diomongin nggak sih? Maksudnya kayak Iya. kalah jauh lah, kualitas jelas. Maksudnya Calculated win. calculated win, dan juga maksudnya kalau yang sekarang lagi disorot tuh selain Cunha juga ya Vinicius Junior yang Di kalau kiri. nggak salah sekarang total dia udah 6 gol Piala Dunia deh kalau nggak salah Siapa? total. Vini? Vini udah 6 gol Piala Dunia. Emang 2022 dia berapa coba? 2022 dia 2 atau 1 gitu. Sekarang kemarin lawan Haiti. Sekarang 2. Sekarang 2, 4. Gue lupa pokoknya selama Piala Dunia atau apa Sama apa Piala Dunia gitu. U20 kali lu Tapi, hitungnya. tapi dari beberapa laga terakhir, 6 laga terakhir dia nyetak gol juga banyak. Jadi Iya. 6 laga terakhir bersama Brazil ya. Jadi emang ini kan emang si Ancelotti juga bilang bahwasannya ya gue bakalan main full kreativitasnya bakal di Vinicius Junior gitu ya. Ini sama kayak treatmentnya sama rada mirip kayak waktu di Madrid dulu lah gitu. Tapi Rapinya punya peranan juga cukup penting loh, Dok. Menurut gue ya, Ancelotti nggak punya Vini sama punya Rapinya. Itu mah mas-mas Brazil biasa aja sih for me ya. Nah permasalahannya Rapinya tuh kemarin baru aja cedera. Akhirnya diganti kan kemarin. Ya akhirnya diganti. Walaupun emang sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih Kalau muannya apa kalau apa? bukan kalau menurut gue pribadi. Kalau menurut gue pribadi Kalau punya Kolos soalnya. si siapa Rapinya nih emang dia tuh kesulitan kalau main di right wing karena emang bukan posisi terbaiknya dia. Karena kan kalau di Barcelona kan dia main di left wing. Iya. Kelihatan Cutting lebih inside. eksplosif, cut inside, lebih bisa finishing juga. Tapi ya mau gimana pun juga demi formasi juga ya Rapinya main di right wing. Tapi cedera sih kemarin, jujur itu cukup kehilangan sih lini
depan Brazil gitu. Ya, jadi intinya gini ya, Dok. Intinya Sampai pada akhirnya Hendrik main. Dikasih main menit 62. intinya ada winger-winger jago yang berkorban demi Vini ya berarti ya. Kayak Rodrigo gitu ya maksudnya ya? Wow. Atau kayak Mbappe, kan karena Vini harus di kiri, jadi yang lain harus geser posisi gitu ya, Do ya? Lah, Mbappe kan emang striker, bukan winger. Lu mau debatin apa? Ayo, let's go, kita debatin. Rodrigo. Kalau Rodrigo kan emang dari awal di plotnya mau jadi right wing. Dan emang dari waktu di timnas di Santos pun juga dia sebenarnya juga bisa bermain di posisi right wing, tapi memang kurang. Dan waktu pas dia dimainin jadi left wing, works nih. Permasalahannya Rodrigo itu menurut gua adalah konsistennya dia. Oke. Konsistennya dia dan menurut gua Nggak dipanggil juga ya? Dia dipanggil nggak sih? Kan dia cedera. Cedera. Setahun. Iya. Cedera setahun. Dan tapi menurut gue pribadi yang bedain Rodrigo dengan Vini, Rodrigo itu menurut gue belum bisa dibilang big game player seperti Vinicius. Kalau Gabi, Martinelli. Nggak, itu dia asalnya cadangan kan? Hah? Cadangannya Trossard. Martinelli sama Madueke mending Madueke mana? Iya nggak? Benar, lu harus setuju dong. Nggak ada bahasan Inggris. Hah? Lu harus Nggak ada setuju bahasan dong. Inggris. Lu harus setuju dong. Terus Brasil oke. Madueke. Za. Madueke. Udah ini sama dia berdebat kusir nih kalau dari situ. Gimana lu lihat Brasil, apakah ini sinyal untuk timnya jadi promising? Ya mainnya Madrid banget jujur. Karena individual mereka emang bagus kan kayak Berarti Vini. nggak ada gelar dong? Ya Allah. Ya Madrid Allah. banget kan? Nah, kan Ancelotti di Madrid ada gelar. Oh, Ancelottinya. Ancelotti Madrid udah 2 UCL. Sorry 3. Iya. Tapi Ada kemarin yang belum ya? Lanjut. Ada yang belum. Nggak apa-apa, maksud gua nggak apa-apa juga gitu. Tapi kemarin ini kalau gua ngeliat lawan Maroko tuh agak Ceki. berjudi juga lah si Ancelotti dengan Iya. tiba-tiba bek kanannya si Ibanez Yes. yang sebenarnya di Biasa gitar dia ya. sebenarnya di Liga Arab kan dia bek tengah. Iya. Terus striker tiba-tiba Igor Thiago. Terlalu besar lah panggungnya buat Igor ya. Iya. Kalau buat langsung jadi striker utama. Kemarin akhirnya Matius Cunha masuk, Bang Danilo Tigor, masuk di bek kanan. Akhirnya memang lebih bagus secara permainan. Cuman Haitinya janggal juga sih. Maksudnya lawan Madrid dia secara formasi nih Lawan Brazil. Lawan Brazil Lawan Persija kali. lawan Brazil dia 5 back tengah on paper, tapi ketika main di lapangan garis pertahanannya tinggi banget. Tinggi. Itu kan Rafinha 2 kali tuh. Peluang offside. Gol dianulir. Terus golnya Matius Cunha, golnya Vini itu semuanya dari serangan-serangan cepat langsung ke belakang garis pertahanan lawan dan momennya sebenarnya bukan Brazil build up tapi gol pertama Matius Cunha nyuri bola di tengah, gol ketiga itu Lucas Paqueta ngirim umpan di atas back tengah lawan. Jadi memang Back heel Vini juga. jadi memang buat Brazil nanti tantangan terbesar kalau lawan tim yang defense-nya lebih dalam. Yes. Gue setuju. Maksudnya kayak waktu lawan Maroko tuh menurut gue itu kesalahan sih. Maksudnya dengan lu berani banget dengan naruh 2 midfielder yang secara pergerakan tuh agak lemot lah ya. Maksudnya Bruno G sama Casemiro gitu kan. Makanya kan menurut gue didatangkannya Ederson itu walaupun menggantikan Wesley sebenarnya. Casemiro lemot. Casemiro menurut gue Bukan lemot. Casemiro, Bruno, Gimares lemot menurut lu. Ya iyalah, gila lu lihat ya Allah kalau misalnya sosok ditebelin. Nggak, nonton lemot tuh lemah otak lu tau nggak? Bukan lemot kali. Pergerakannya Masa lambat kali udah Mbak, tua. emang gue baru tahu lemot kebanyakan lemot otak. Sumpah gue baru tahu, sumpah Ya gue kan, baru tahu. kalau lemot kan kayak nggak nyambung gitu. Iya, nggak gua tahu, gua baru mampu. Bukan lemot kali, maksud lu Football lambat. IQ-nya kurang dong kalau lemot. Gua baru tahu, Gila, gua baru tahu. ini orang Lemot gila. nggak Maksud gue lelet. Ah, boleh. Karena udah tua ya nggak sih? Iya, Udah umur. lambat. Gue baru tahu lemot tuh. Lemot. Lemot Gila, otak gue baru Casemiro. tahu gue. Casemiro Liga gila. Champions-nya banyak loh, Gila, Do. gila. Iya dibanding mana? Iya, Lemot itu Gua baru tahu loh, katanya Lola. Loading lama. Loading lama. Itu lama tuh. Masa Casemiro? Berarti rendah football IQ-nya. Gila nih orang emang. Gila, ditebel-tebelin banget yang pengen jatuhin gua. Gua tapi jujur baru tahu gua lemah otak. Sumpah gua baru tahu. Gua mikir tuh lemot ya udah Genzi lelet. ini asbun ya ini ya. Lemot Genzi tuh yang sama ini ya. lelet sama kayak persamaan gitu gua pikir. Tapi ya bener maksudnya lawan Maroko jadi bukti gitu loh. Casemiro Apalagi kalau misalnya nanti kalau lu ketemu tim-tim yang mungkin lebih agresif, apalagi kalau kayak lawan Jerman, Brazil tadi bisa ketemu apa Prancis ya? Bisa ketemu Prancis. Oke, Jepang bisa. Jepang bisa. Jepang juga bisa, Kalau kan? Jepang runner up group ketemu Brazil. Runner up tapi Jepang runner up. Iya. Ya kalau kan nggak tahu kan sejauh ini kan Belanda punya Brazil kalau juara grup itu atasnya itu runner up-nya grupnya Prancis itu antara bisa Norwegia, Ya. Irak lagi Senegal kayak gitu. tergantung. Jadi masih cair banget lah. Iya. Karena kan kayak Jepang nggak tahu peringkat berapa, Brazil juga nggak tahu berapa kan karena masih ada tim lain. Itu yang kalau peringkat 3 terbaik tuh lawannya siapa ya? Pasti peringkat 1 atau nggak peringkat 2 jarang nggak. Pasti peringkat 1 Peringkat satu, kalau 3 ya.
Sisanya 2 runner up gitu, kadang kayak gitu. Agak hapus dulu. Ya itu di Brazil ya. Kita Ya. lihat bagaimana ntar progresnya. Berarti laga terakhir akan menghadapi Brazil hadapi agak Scotland. Scotland. Scotland Nah, masih itu bisa lolos juga bakal kan? berat. Iya, Berat, buat Scotland masih bisa lolos juga kan? Iya, poinnya udah 1 kan? Scotland dia kan defense-nya lebih dalam tuh. Iya. Iya. Kita akan lihat nanti kayak gimana. Nah, selain itu juga ada unggulan yang mulai menunjukkan Jati tajinya diri. lah ya, Spanyol. karena hajar langsung Spanyol. lawan Saudi gitu ya. Bisa menang 4-0. Arab Saudi yang mengejutkan di Piala Dunia sebelumnya. Menang sama Argentina. Enggak, tapi ngelihat Spanyol Makin ngerasa sebenarnya- kayak apa ini sengaja. Spanyol kan suka ini ya. Kita tahu dari abis dia juara dunia dia menang selama 90 menit cuma 3 game doang. Jadi memang dia selalu struggle di Pildun, tapi mungkin dia juga butuh adaptasi juga dengan kondisi timnya juga, dan lawannya kemarin lawan Cape Verde ternyata Vozinha akhirnya mendapatkan panggung, tapi Lamine Yamal akhirnya menjawab keraguan semuanya dengan 1 gol, dan Oyarzabal gila. ya dapat Bisa lebih itu. Iya, Tapi nendang-nendang ke atas lah biasa. gitulah. Cuma Saudi ini nggak bertahan kayak gimana menurut lo? Karena jelek ya. Karena kalau Haiti tadi kan Reza bilang Haiti backnya 5. Iya, tapi on tinggi paper, tapi garis garis pertahanan tinggi. Dilawan sama Rafinha. Kata Rafinha, ini mah gue latihan begini Barcelona. Gue kayak defensive line. ngelawan Diri gue sendiri. tim gue sendiri nih di latihan kan. Hansi Flick kayak gitu latihannya. Tapi kalau Saudi berat ya. Dia acak-acak banget sih gue rasa. Itu lu lihat di dalam kotak penalti ada bola rebound tuh kayak clearance-nya berantakan. Saudi itu udah dapat bola. kayak nggak tahu harus kapan defense, kapan harus melakukan counter gitu. Yang, Jadi yang lucu tuh yang clearance ke Oyarzabal tuh ya, yang kena tiang. Iya. Maksudnya Saudi coba nge-clearance bola diambil lagi sama pemain Spanyol. Jadi kayak nggak kaget juga, apalagi kan sekarang Lamine Yamal juga udah starting dari awal ya, udah pasti bakalan ada gol cepat. Bahkan kan gol pertama kan Lamine Yamal juga kan. Jadi ya kualitasnya jauh banget lah. Ini sama kayak Brazil lawan Haiti tadi. Tapi gue mau nanya, Dok. Spanyol sekarang ketergantungan sama Yamal nggak? Spanyol ketergantungan sama Yamal. Menurut gue iya lagi. Kalau menurut gue ya. Menurut gue ya. Enggak. Tapi gue ngerasa treatmentnya rada mirip kayak Barcelona. Di tengah justru dia butuh Pedri juga gitu loh. oh enggak dok, karena memang Yamal itu udah ngasih something big buat Spanyol. Jadi ketika Spanyol Yamal nggak perform, ada pengaruh besar terhadap performancenya Spanyol secara keseluruhan sih. Oh iya, itu gue setuju. Maksudnya gini, sekarang lu lihat Oh, maksud lu ada pemain penting lain. ada pemain penting Iya. lain, tapi di bagian midfielder yaitu Pedri menurut gua salah satunya. Maksudnya treatmentnya rada mirip kayak Barcelona. Ya maksudnya Barcelona masih butuh Yamal, di tengah juga masih butuh Pedri gitu kan. Nah, kalau mungkin kalau di bagian lini belakang gua masih ngerasa ya udahlah masih ada Kukurea, terus ya Kubarsi pairingnya sama Cuma Aymeric. yang disebut pemain Madrid dulu. Bukan. Iya. Tadi Lamine Yamal bukan Ya Madrid. kan itu pertanyaan gua. Iya, terus abis itu Emang nggak ada. ya enggak. Oh, Korea 1 lah. Iya, Oke makanya lah, disebut bikin kan. on goal. baru ke Korea gitu. Iya. Tapi maksudnya satu sisi juga di bagian lini belakang kan ya ada Aymeric Laporte sama Pau Kubarsi juga gitu loh. Aymeric Laporte udah berpengalaman, Kubarsi jadi kan bisa at least secure lah. Karena kan di Barcelona kan permasalahannya kalau dilihat dari musim lalu itu kan gimana perannya Inigo Martinez ini nggak ada, Hilang. gitu, hilang kan. Sosok yang mungkin bisa ngasih experience lebih lah di squad kan. Nah mungkin ya kalau di belakang sih gue ngerasa masih secure walaupun kipernya sih yang dipakai. Unai. Iya, tapi emang layak sih. Layak, Unai Unai Simon. Cetak Enggak, gua ini orang kayak clean sheet, back to back clean sheet Unai Simon diserang nggak? Pertanyaan gue itu, Saudi sama apa Cape Verde? Cape Verde. Si nyerang tuh dua negara itu. Nggak usah lebih-lebihin back to back clean sheet. Gak ada, enggak Menurut maksud gua gua- layak, dia layak main. Di sistemnya kalau udah biasa aja. Enggak, dia layak main aja. Kenapa Tapi emang? bukan kiper terbaik Spanyol. Ya harusnya bukan Unai kan, inti harusnya Iya. Juan Garcia kan. Juan Garcia harusnya. Juan Garcia loh. Kiper keduanya Mas, kiper kedua. Kiper kedua Gol Garcia. Ya itu ya. Dari Spanyol kita akan update lagi nanti hasil-hasilnya karena masih ada pertandingan-pertandingan lain. Yes. Karena nih ntar malam aja nih. Argentina. Argentina ada, Argentina, terus Austria, Irak, Prancis. ada apa? Prancis Irak ya? Senegal, Norway, gila. Senegal Norway sama Senegal, terakhir Norway seru sih. Aljazair Itu big lawan match. Jordania. Yes. Aduh, Portugal Uzbek nih ngeliat Ronaldo hat-trick. Masih lama. Lawan Uzbek Ronaldo nggak golin sih. Kacau sih. Gue cengin. Iya. Ini Mbappe lawan Irak sih harusnya kan melejit lagi. Bisa top sih, score Mbappe bisa harusnya. sih, bisa Lawan sih. Irak nih ya. Bisa. Hampir Indonesia. Ini kan jalurnya Irak kan kita. Hampir lawan Mbappe gitu. Oh iya bener ya, Abdul Mbappe. Anjir. Hampir lawan Mbappe. Hampir lawan Haaland, hampir segrup.
hampir lawan Ismail Assar. Iya benar juga ya. Aduh. Ya itu ya, dan update Kanjuruhan yang nggak ada. Tapi kita akan terus update dan menyuarakan. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Pildun FC! Goodbye.